Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang none youtuber, apa kabar semua? Sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi sama Jiben di channel YouTube Jiben Bang Ben. Ketemu lagi sama Ben Toretto alias Vin Diesel. Nggak ada hubungan apa-apa sama Vin Diesel beneran. Sama-sama satu klub sama Vin Diesel, klub anti jambak. Abang None, di part awal gue udah ngobrolin tentang bedah buku Babe Benyamin Sueb, Muka Kampung Rezeki Kota. Di awalannya tentang sampul, tentang komen-komen dari seniman besar lainnya mengenai Babe Benyamin. Juga di awal udah disebutkan juga, udah diceritain bagaimana penggagasnya alias gue sendiri mendapatkan idenya dari mana. Gue udah bacain juga. Nah sekarang di bab ini, di bab kedua, gue berusaha untuk membaca dari sisi penulis dan juga sekapur siri dari Bapak almarhum Remi Silado. Lalu dilanjutin kata-kata pengantar dari Pemda DKI, dari Bamus Betawi, maupun dari yang lain-lainnya. Kalau pas semua waktunya, insya Allah masuk. Kalau enggak, kita belah lagi nanti dari awalan sampai bab-bab akhirnya. Nah, untuk itu gue ucapin terima kasih sebelumnya yang sudah nonton, terus juga like and subscribe, juga komen. Gue ucapin terima kasih. Nah kemarin ada yang komen juga, sebenarnya bukan komen tapi bertanya, bukunya sudah beredar dan dijual di mana saja. Nah, Abang None, buku ini sudah tidak beredar, ini sudah langka. Asal tahu aja, ini diterbitkan di tahun 2003 dan 2004. Jadi sudah tidak ada di toko buku. Dan kalaupun ada di Benz Radio, itu stoknya sudah sangat terbatas. Justru karena itulah gua kepengen dapat informasi tambahan, karena buku ini belum selesai. Menurut gue, buku ini akan ditambahkan lagi informasi-informasi yang terbarukan di era 1995 sampai sekarang. 1995 itu tahun dimana Babe Benyamin wafat, tanggal 5 September 1995. Itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, di antara 20 tahun itu kan pasti ada kejadian-kejadian ataupun apresiasi ataupun apa saja yang tentang Haji Benyamin Sueb dapatkan, walaupun sudah tiada, tapi namanya tetap wangi, apresiasinya tidak henti-henti. Nah itu gue mau coba dibukukan kembali. Entah itu apakah dengan buku cetak atau e-book, kita nggak tahu juga nanti ke depannya gimana. Yang jelas di kesempatan ini gue ucapin syukur alhamdulillah dan terima kasih banyak buat yang sudah nongkrong di sini bareng gue, kongko virtual. Ya awal-awal memang mungkin agak kurang lancar, ya namanya juga baru. Tapi kalau nggak dimulai kapan lagi, ya kan? Bikin konten itu bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi masalah mau atau nggak mau. Yang paling mahal itu kemauan, menurut gue. Kalau nggak mau, apapun kebisaannya, ya kagak bakal jadi apa-apa. Hanya wacana aja. Sebuah ide itu kalau nongkrong aja bisa sebakul di warung kopi terkumpul. Tapi salah satu aja idenya itu bisa terjadi atau bisa terrealisasi, ya dengan action. Action itu dari apa? Ya dari kemauan. Kemauan itu dari mana? Dari antusiasnya yang memiliki ide itu ataupun yang sudah terinspirasi oleh sebuah ide. Nah ini gue ngomongin diri gue sendiri. Jadi artinya apapun kebisaan gue tentang buku ini, karena memang buku ini gagasannya dari keluarga, juga dari Yayasan Benyamin Sueb, nggak akan terjadi kalau gue nggak punya kemauan yang kuat untuk membuat YouTube ini. Ini anggap aja berbagi cerita kepada generasi-generasi penerus kita yang belum tahu tentang Haji Benyamin Sueb. Semoga bisa lebih tahu lagi dan bisa terinspirasi. Amin. Abang None, sebelum gue masuk pembacaan tentang siapa penulisnya, gue mau ceritain dulu kenapa gue pakai baju merah gini nih. Ya, ada tulisannya 1286. Ini alumnus gue nih.
alma mater gue waktu SMP 12 Wijaya, Jakarta Selatan. SMP gue ada dua, SMP 85 kelas 1 aja, kelas 2 kelas 3 itu ditamatinnya di sini SMP 12 86. Kelas 1-nya di SMP 85 Pondok Labu. Itu gue ada kaosnya juga, tapi gue cari-cari tadi nggak ketemu. Jadi gue pakai dulu yang ini, ya anggap aja sebagai silaturahmi. Teman-teman SMP kalau yang nonton YouTube ini, gue ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Bertahun-tahun nggak ketemu, ya kita ketemunya di sini. Karena pada dasarnya ini tidak ada yang kebetulan, ya kan? YouTube ini bisa muncul di halaman handphone Abang None semua ya karena memang sudah jodohnya. Berarti memang kita kontak batin, ya kan? Ya, semoga aja gak nama silaturahmi kan apa banyak manfaatnya lah, memperingan rezeki, memperpanjang usia. Abang None, sebelum masuk ke pembahasan penulisnya Ludi Cahyana maupun Mukhlis Suhairi, izinkan gue cerita tentang masa-masa SMP 12 Wijaya, Jaksel. Abang None kalau ingat di situ dekat sama lintas Melawai. Zaman-zamannya breakdance, zamannya Suara Mardika, zamannya Zuluk, musik Zuluk. Pokoknya angkatan-angkatan 80, 86 sampai 90 lah. Saat itu gue SMP. Nah, menurut gue itu masa-masa kocak, masa-masa konyol, masa-masa dimana jahil-jahilnya anak-anak kecil SMP kan. Ya gimana nggak jahil, motor masuk ke sekolahan, muter-muter di lapangan, sementara yang lain pada baris gitu main motor di situ. Terus ya tawuran sama SMP rival, memang udah musuh bebuyutan, tapi sebenarnya tawuran cuma seru-seruan aja, bukannya kriminal kayaknya waktu itu sih. Ya zaman jahil lah, zaman anak kecil. Ya karena jahil itu sebenarnya kan menurut gue ya apa gift ya. Tapi kalau jahat itu pilihan. Nah mudah-mudahan aja masa-masa itu masa-masa anak SMP jahil, bukannya jahat. Nah kenapa waktu itu gue berpikir mungkin gue jahil itu karena masalah keluarga Babe Benyamin sama Mak Noni kan pisah waktu itu. Pisahnya Babe Benyamin sama Mak Noni di tahun 78. Ketika gue usia 8 tahun atau SD kelas 2 kelas 3 lah. Nah itu berpengaruh banget buat gue, buat secara mental, psikis. Ya namanya orang tua berpisah kan, sedikit banyaknya mempengaruhi kehidupan gue, kehidupan abang-abang gue juga, kehidupan ya keluarga lah. Yang namanya tidak bersatu lagi kan pasti buat sedih, buat prihatin. Nah, waktu itu gue tinggalnya di Pondok Labu sama Bang Beno. Babe di Cinere, Mak Noni di sebelah, rumah sebelah. Nah rumah itu jadi rumah tongkrongan lah. Anak-anak, teman-temannya Beno, temannya Bem, temannya Bob pada kumpul di situ. Nah makanya gue kepengen gabung sama Beno juga di SMP 12 karena gue dekat sama Bang Beno. Di 85 gue sendiri di Pondok Labu. Akhirnya kelas 2 kelas 3 gue lulus di SMP 12 Wijaya itu. Banyak cerita-cerita konyol pada saat itulah. Banyak kejadian-kejadian lucu yang membuat kalau sekarang itu bikin malu juga sebenarnya. Gue ceritain sama anak-anak gue juga apa yang gue lakuin pada saat itu. Artinya supaya mereka bisa belajar. Dan gue bilang, enak kalau aja waktu bisa dimundurin, Babe gue maksudnya mungkin akan melakukan hal yang lain. Itu hal yang gue seselin lah, supaya anak-anak gue juga bisa belajar, jangan nyontok kayak begitu, karena itu nggak baik menurut gue. Tapi setelah kemarian, setelah udah mulai berkeluarga, sudah mulai bisa berpikir lempeng gitu kan, berpikir jernih. Sebenarnya itu juga bukan karena faktor keluarga orang tua berpisah aja, enggak, itu pilihan ya, antara pilihan si anaknya juga ya kan, di lingkungan itu apakah dia mau membaur terhadap hal-hal yang tidak baik atau dia bisa menjaga jarak.
Karena banyak juga kan yang nggak seperti gue, yang keluarganya baik-baik saja tapi ya jahil-jahil juga, nakal-nakal juga. Itu cerita pilihan waktu mereka pada masa muda lah, masa kecil. Kenapa gue ceritain kayak gini ya, supaya bisa diambil hikmahnya lah, supaya bisa mendapatkan insight buat generasi muda yang sekarang. Mudah-mudahan mereka semua menjadi generasi muda yang sukses, yang paham ilmu, tentunya ilmu agama, ilmu dunia dan akhirat mereka paham lah dan bisa mengaplikasikannya. Terus karakter penting tuh, attitude. Pintar tapi kalau karakternya nggak bagus juga nggak baik lah. Lalu bisa mandiri, artinya bisa berdikari, berdiri di kaki sendiri. Itu motonya Babe juga, Babe Benyamin. Kalau aja kagak bisa bantu, paling nggak jangan kerepotin gitu. Mudah-mudahan generasi sekarang 3 sukses tuh, paham ilmu, berkarakter yang baik, dan mandiri. Nggak apa-apa gue ceritain hal-hal yang kurang baik pada saat itu, memang ya sudah lewat, nggak bisa dihapus, nggak bisa disetip. Tapi bagaimana bisa mengambil hikmahnya, nggak usah ditutupin juga karena memang itu sudah kejadian. Ya syukur-syukur bisa merubah pandangan hidup anak-anak muda sekarang supaya bisa terinspirasi apa yang sudah dilewati sama generasi sebelumnya. Kayak gitu Abang None. Jadi zaman itu zaman ya kocak lah, 80 86an gitu. Babe saat itu ya turun naik, karirnya lagi turun naik, lagi banyak cobaan juga. Ya diisuin tentang ikut aliran sesat, terus macam-macam lah, lagi banyak cobaan, lagi banyak cobaan, terus juga jadi berpengaruh ke karirnya juga gitu. Ya sesuai janji gue mau bacain tulisannya Ludi Cahyana dan Mohli Suhairi. Mereka berdua berdiskusi untuk membuat sebuah kata pengantar di buku ini dan bisa dikolaborasi menjadi sebuah tulisan di mereka berdua menjadi 5 halaman kata pengantar dari penulisnya. Gue bacain ya. Kata pengantar penulis. Pekerjaan besar untuk pemula. Aku ingat benar di suatu pagi yang terburu-buru, di antara kegembiraan bercampur ketakutan, aku menemui sobatku Mohli Suhairi di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat di bilangan Gajah Mada. Kami dalam keadaan sama-sama kacau waktu itu. Aku baru saja berhenti dari pekerjaanku di majalah Tempo bagian Pusat Data dan Analisa atau disingkat PDAT. Sedang Mukhlis baru saja kelar wisuda, artinya dia baru saja menambah daftar panjang pengangguran Indonesia. Tapi jauh hari sejak kami sama-sama belajar di PDAT, dia memang sudah menetapkan diri bakal hidup dari menulis. Tekadnya membaca, dan itu yang kusukai dari pemuda Jepara yang kucel ini. Jadi tak masalah bila orang menyebutnya penganggur, tapi sekarang batasan penganggur dan pekerja tipis banget. Mukhlis golongan penganggur yang kreatif, cari makan lewat menulis, pengangguran bergaji. Lis, gue dapat proyek nulis Benyamin S nih, tapi dananya cekak, ujarku. Dia menatapku sembari memantik api buat rokoknya. Gila lu, sekarang jadi wartawan untuk radio komunitas, buset. Kerjaannya kayak wartawan harian, mampus dah. Hidup gue monoton banget. Pagi-pagi berangkat nyari berita, pulang malam, kehidupan macam apa ini peruntuknya. Lo mau kagak? Dia terpengarah ketika aku mengatakan aku sedang menulis buku biografi Benyamin Sueb. Gila lu, itu hebat, ujarnya sembari mesem. Siapa yang nolak? Dia Benyamin, Bung. Begitu kata Mohli Suhairi. Lalu kami sepakat bekerja dengan dana seadanya dulu. Wah, ini pekerjaan menantang nih. Oke, akan kutinggalkan kerjaanku demi pekerjaan ini, tuturnya padaku. Proyek memang molor karena beberapa hal. Pertama, Mukhlis asik menabung sembari merencanakan anggaran buat liputan biografi ini. Kedua, tepat tanggal 13 Januari pukul 20.30, anak pertamaku Aryo Satrio Wibisono lahir.
Artinya aku harus menunggu istriku recovery agar aku dapat meninggalkannya tanpa beban. Selama 3 bulan aku terus kontak dengan Benny Pandawa Benyamin, putra bungsu Benyamin dari Noni. Akhirnya kami menemui kesepakatan pengerjaan buku dimulai bulan Juni 2003 dan penyelesaiannya Juni 2004. Setahun sudah. Molis melakukan reportase, wawancara dan melaporkannya dalam bentuk tulisan, dan aku kebagian menulis, kecuali untuk 2 bab aku turun langsung melakukan reportase. Kesulitan memang menghadang, terutama karena para saksi mata telah banyak yang meninggal. Kami beruntung masih menemukan Cing Kaji alias Munaji, kakak Benyamin, yang ternyata setelah kami wawancarai beberapa bulan kemudian meninggal. Kira-kira pertengahan bulan Mei 2004. Terus terang kami menyenangi menulis Benyamin karena dia seorang tokoh legendaris dan telah tiada. Artinya kami dapat menulis seobjektif mungkin. Kami berkeyakinan pendapat orang lain, baik atau buruk, lebih mendingan ketimbang mewawancarai langsung yang bersangkutan, yang bisa jadi menutupi kesalahan atau melebihkan diri Benyamin. Tugas ini memang berat dengan segala keterbatasan kemampuan kami, tapi kami butuh hasil yang maksimal. Kami berusaha keras memahami Betawi. Kami berusaha keras memahami Betawi. Kami baru ngeh bila suku Betawi terbagi dalam 3 wilayah besar yang memiliki dialek dan adat istiadat berbeda. Khusus bahasa sejatinya tak ada bedanya dengan bahasa Melayu. Hanya saja terdapat penekanan huruf A menjadi E. Pembagian Betawi melalui dialek dan adat istiadat, yakni pertama, Betawi Sentrum atau Betawi Tengah yang meliputi Kemayoran, Kuitang, Kebon Sirih, dan sekitar Jakarta Pusat. Terutama Kemayoran yang letaknya dekat dengan bandar udara sehingga asimilasi terjadi lekat dengan bangsa Cina dan Belanda. Begitu pula dengan bangunan rumahnya yang mirip rumah Portugis dengan jendela dan pintu besar. Mereka akrab dengan reken, teken, pailit yang dicomot dari bahasa Belanda. Pakaian pengantinnya pun ada yang bergaya Belanda, Portugis, dan Cina. Kedua, Betawi pinggir yang meliputi daerah di sekitar Seripi, Kebayoran, dan Pondok Labu. Mereka sangat dipengaruhi gaya Jawa. Ini akibat asimilasi dengan pendatang dari Mataram yang menyerang Batavia di abad 17. Bentuk rumahnya banyak dipengaruhi gaya Jepara atau Jawa lainnya. Kata tidak dalam bahasa Betawi memakai orak, persis tidak dalam bahasa Jawa. Ketiga adalah Betawi Tanah Abang yang bahasanya banyak dipengaruhi bahasa Arab. Hal ini disebabkan di daerah Tanah Abang banyak perkampungan Arab. Penekanan kata dengan huruf E sangat terasa. Misalnya, kemane, siapa, kenapa. Sedangkan ente dan ane yang dipakai sebagai pengganti anta dan ana. Kami jadi rajin gentayangan di perpustakaan, dan benar, kami baru yakin bila penyebutan Betawi karena penduduk Jayakarta atau Jaketra abad 17 menyebut Batavia dengan gegar lidah yang menghasilkan bunyi Betawi. Nah, seandainya dalam buku ini terkesan bombastis, mungkin itu akibat pilihan kata kami, sehingga tampak memuji setinggi langit. Tapi pada dasarnya kami berusaha menulis band sewajar mungkin, baik atau buruk. Kebetulan saja yang kami wawancarai kebanyakan memujinya. Apa boleh buat, kami tetap menulisnya. Kesulitan lain, kami bukan orang Betawi, sehingga agak sulit menulis kultur Betawi. Aku lahir di Tulungagung Besar di Makassar, dan Muhlis anak Jepara yang menghabiskan masa mudanya di Jakarta. Dia pernah menjadi pegawai hotel, bartender, menjadi aktivis mahasiswa, lalu menggilai Marxis yang kemudian menular kepadaku. Kami sama-sama memuja si sohor Ernesto Che Guevara. Ikatan kami dengan band sebatas kami menyenangi musiknya, yang kerap kudengar dari MP3-nya Nurdin Kalim saat masih bekerja di Pusat Data dan Analisa Tempo, majalah Tempo. Lalu aku kerap menonton film-film Benyamin. Yang paling aku sukai film Raja Copet. Baik aku dan Muhlis memang baru belajar menulis, jadi maaf bila alur buku ini kurang beres atau bahasanya kedodoran. Anggaplah ini karya pemusik rock pemula yang tiba-tiba berhasrat raksasa, ingin memainkan musiknya Metallica,
Deep Purple, Dream Theater, atau Led Zeppelin? Pastinya kedodoran. Hanya saja kami memiliki modal sinau yang sedikit tapi lumayan membantu. Muhlis menulis di majalah Pantau, dan aku sering dipush untuk menulis artikel bikinan PDAT oleh Bambu, dalam kurung Bambang Bujono, mantan bosku di PDAT, dan sekarang redaktur majalah Trust. Rusdi Matari, penulis PDAT, sekarang staf redaksi majalah Trust, dan Nurdin Kalim, staf redaksi majalah Tempo, serta T. Iskandar Tamrin, editor majalah Tempo. Terima kasih untuk mereka semua. Juga buat teman-teman ex-stringer di pusat data analisa Tempo yang tak dapat kusebut satu-satu namanya. Di akhir penulisan buku ini saya bergabung dengan ISAE atau Institut Studi Arus Informasi sebagai peneliti berita-berita pemilu pada 10 stasiun televisi. Terima kasih buat teman-teman analis dan koder, terutama Najib Abu Yaser, aktivis dan praktisi radio asli Betawi yang memberi lanskap mengenai karakter dan budaya Betawi padaku. Untuk istriku yang semakin rajin mengomeliku ketika buku ini hampir selesai, apalagi kalau tidak karena kekurangan ajaranku hingga kurang memperhatikannya, tapi dia mendukungku luar biasa dengan senyum manisnya. Tak lupa aku mengucapkan syukur kepada Allah atas berbagai pertolongannya, pengajianku, orang tuaku, dan saudara-saudaraku, dan spesial buat istriku Widi Yunani yang membuat hidupku lebih berirama, serta buah hatiku Aryo atau Dedek, bocah yang punya nyali gede. Semoga kelak dia tak menjadi wartawan. Tak lupa bagi kawan yang ada di Perhimpunan Demokratik Sosialis atau PDS, Muhlis mengucapkan terima kasih kepada mereka untuk diskusi dan pergulatan pemikiran yang menggairahkan. Teman yang ada di komunitas rumah terbuka, JP Indra, Herdoso Prisadono, Ani, Lutfi Setiawan, Angga, dan Ito. Persaudaraan memang tidak harus melalui tali darah. Untuk teman yang terus memberikan lahan bagi keresahanku, Bagus Armanusa, Bajo Winarno, Abdul Rosid, Abdul Aziz, Roy Sidarta, Zainal A. Budiono, Susi, Rita Abdullah, Sani Zamaksari, Abror, Maskur, Hardiansa, Budi Setiawan, Agus Takwa, dan Aisyah. Untuk orang yang selalu kudatangi bila ingin bertukar pikiran, Ngarto Februana, Linda Kristanti, Nova Rianti, novelis dan cerpenis, Andreas Harsono, Agus Sopian, Budi Setiono, jurnalis, B.E. Raisuli, penulis skenario, Arya Kusumadewa, sutradara, Lola Amaria, artis dan sutradara, Ibnu Nurwanto, pematung, Radar Pancadana, sastrawan, Riani Jangkaru, presenter. Bagiku mereka adalah orang-orang berkompeten di bidangnya. Salut untuk kalian. Untuk semua narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan pembuatan buku ini, termasuk keluarga besar Benyamin Sueb, seluruh karyawan di Benz Radio, Studio Foto Bayang, dan Cinematek yang telah memberikan akses data. Terakhir sekali, aku ucapkan terima kasih untuk adik-adik kecilku yang sedang tumbuh, Lia, Vera, Linda, dan Reynata Adorada. Tumbuhlah kalian dalam mekar bunga dan tangan yang terkepal. Jakarta, 15 Juli 2004. Ludi Cahyana dan Muhlis Suhairi. Ya Bang Noneh, minum dulu tadi, haus tenggorokan. Tadi banyak salah-salah, nanti kita beresin bacanya. Memang kayak baca murotal Quran, panjang. Mungkin ngantuk Abang Noneh, nggak apa-apa, silakan kriep-kriep ngedengerinnya, kan kayak didongengin. Tapi gue berusaha untuk membaca apa yang mereka tulis. Tidak saya kurangi, tidak dilebih-lebihin, ya apa adanya. Ya semoga bisa tersampaikan dengan baik pesannya itu. Jadi dari Ludi maupun Muhlis, mereka buat 5 halaman itu untuk kata pengantar buku ini. Jadi Abang Noneh memang saat itu kita bikin bisa dibilang perjuangannya masing-masing. Muhlis punya perjuangannya sendiri, Muhlis punya perjuangannya sendiri, Benny punya perjuangannya sendiri. Kita menjadi satu tim untuk
jadiin buku biografi ini biografi sosok orang besar. Ya kendala pertama tadi seperti lu ditulis tadi kan, ada dananya cekak lah, terus narasumbernya sudah semakin sedikit, waktunya yang mepet, artinya memang di antara target-target kerjaan lainnya Mukhlis dan Ludi juga kan disisip-sisipin. Gue ingat waktu itu Mukhlis sampai nginep di studio Bayang Foto, kita berkantor di sana di Fatmawati. Itu tekun banget dia nulis di situ. Disetor sama Ludi juga berita-berita lainnya seperti tadi yang ditulis di situ, yang benar-benar ditanganin sama Ludi itu 2 bab, sisanya Mukhlis semua. Dan editornya ada Mas Agus Sopian, dan banyak beberapa nama yang disebutkan di situ juga. Di kesempatan ini gue ucapin terima kasih banyak atas kontribusinya. Mudah-mudahan Allah balas budi kalian dengan hal yang berlimpah. Abang None, memang waktu itu gue bertiga nyebut ke Ludi maupun Mukhlis, gue minta kalau bisa lo nulisnya itu bisa detail, bisa menggambarkan bau keringatnya Babe Benyamin. Gue bilang kayak gitu, supaya apa? Supaya bisa tergambarkan dengan jelas di buku itu sosok Benyamin. Nah, dari tulisan-tulisan ini kan mungkin ya ada yang cocok dengan cara bertuturnya mereka, ada yang tidak cocok. Ya disitulah menariknya dari membaca sebuah buku. Kita bisa memperluas wawasan kita bisa belajar dari gaya tulis mereka. Kalau memang cocok, kalau tidak ya kita kan tahu ya, artinya ada hal yang kita suka, ada yang tidak suka. Masalah gaya penulisan memang setiap penulis itu berbeda-beda dan pasti punya latar belakang yang berbeda juga. Yang jelas di saat itu yang kita bikin buku ini, kita kepingin semuanya bagus. Karena kalau di ilmu fotografi ada yang gue ingat sampai sekarang, itu ada judul foto hasil dari Henri Cartier-Bresson, fotografer Prancis, itu namanya Decisive Moment. Itu ada foto orang lompatin air, itu hampir kena airnya tuh, tapi nggak kena, cuman tinggal beberapa senti lagi. Dia capture dia dalam foto hitam putih. Itu harganya mahal banget. Karena apa? Karena memang momen, timing. Semuanya itu masalah momen dan timing. Bisa aja foto itu mungkin mau kena airnya masih jarak jauh, ataupun udah langsung kena air. Ini masalah rasa, masalah tentang apa yang ada di dalam rasa. Karena itu berkaitan dengan timing. Begitu juga kayak ada filmnya, gue inget filmnya Al Pacino tentang gimana kurang 1 cm itu kalau kelebihan nggak tepat, kalau kekurangan 1 cm juga nggak tepat. Itu dia cerita tentang dunia olahraga, dunia football. Ketika orang melemparkan bola, itu yang nangkepinnya itu harus pas, yang lempar sama yang nangkep itu harus pas. Itu yang disebut decisive moment atau timing yang pas. Nah, kita kan selalu dihadapi hal kayak begitu. Nggak terlepas juga Babe Benyamin. Ini ada pembelajaran dari beliau tentang timing yang pas. Dia pernah ngomong sama gue waktu selesai manggung lah, Benny, tamu yang baik itu tamu yang tahu saatnya pulang, katanya begitu tuh kata Babe. Nah, gue kagak ngerti tuh maksudnya apa. Gue nanya sama Babe, iya pokoknya kalau udah tahu rasanya waktunya pulang, buru-buruan pulang deh. Jangan sampai kehadiran kita itu timingnya tidak tepat. Nah, itu kan berkaitan dengan rasa juga. Nah, tapi kaitannya apa dengan Babe ngomong begitu yang ada di panggung? Ya, jadi Babe itu membiasakan diri ketika lagi peaknya lagi tinggi, dia sebisa mungkin bisa keluar dari situ. Artinya jadilah sebuah klimaks, bukan anti klimaks. Itulah pembelajaran yang gue dapat dari Babe tentang timing yang pas. Nah, kita bertiga punya hal seperti itu semua di perspektifnya masing-masing ya. Mudah-mudahan ini karya kami bertiga menulis. Yang jelas bukan karya apa yang ditulis. Kita kan hanya menulis sosok-sosok besar yang bisa tergambarkan. Mudah-mudahan bisa
benar-benar bisa detail di dalam buku tersebut. Ya kalau nggak dimulai, kembali lagi, ini bukan masalah bisa atau nggak bisa, ini masalah mau atau nggak mau. Ketika orang kagak bisa, tapi kalau dia punya kemauan, insya Allah dia jadi bisa dengan belajar, dia terus berlatih, trial error. Tapi kalau nggak punya kemauan, kalaupun dia bisanya banyak, ya nggak jadi apa-apa, hanya sekedar wacana. Nah alhamdulillahnya tim kecil itu punya pengalaman, khususnya penulis-penulis ini kan juga memang penulis muda, tapi yang menggembleng mereka kan itu media-media besar, dan insya Allah juga membawa hal-hal besar dalam cara mereka berkarya, dalam menulis terutama. Jadi begitu Abang None, sebelum gue tutup bab ini, gue cuman mau cerita aja hal-hal tentang yang berkaitan dengan Babe berdasarkan buku ini, karena memang dengan buku inilah gue kepingin punya artinya punya bahan untuk sharing ke Abang None. Karena dengan buku aja kadang-kadang gue juga ribet untuk menceritakan, ya semuanya pengen dikeluarin, tapi kan ya satu-satu lah. Kembali lagi soal bagaimana bertutur yang baik, bertutur yang santun, bertutur yang kepatutan, bertutur yang tidak sara. Ya semua itu gue pelajarin dari keseharian di Benz Radio ini. Mereka itu pintar-pintar ngomong, tapi juga hal-hal yang harus dan wajib dijaga tetap harus dijaga. Karena kalau di media mainstream itu ada badan sensor, ada yang namanya KPID, ada KPI. Kalau KPID itu kan Komisi Penyiaran Daerah, kalau KPI Komisi Penyiaran Indonesia tapi lingkupnya nasional. Abang None asal tahu aja, mereka itu mantauin setiap acara tuh, ditongkrongin satu shift itu. Bisa 3 orang kali yang nongkrongin, diliatin, didengerin. Salah sedikit ngomong, ya disuratin untuk ditegur, begitu. Nah kalau YouTube, gue nggak tahu siapa yang kayak begitu tuh. Ya sensornya ya tentunya dari masyarakat sendiri, dari society sendiri. Ya memang ada dari badan hukum yang maksudnya dari pemerintah sudah ada juga, tapi yang lebih jelas sebenarnya sensor itu dimulai dari si pentutur sendiri itu, si youtubernya sendiri. Dia harus punya batasan-batasan yang sekiranya juga membuat bermanfaat kontennya. Di situ kan manfaat apa aja ya, bisa menghibur, bisa mengedukasi, bisa menginspirasi, bisa membuat sebuah perubahan dari hal-hal yang poin A ke poin B, jadinya ada sesuatu yang baru dalam era-era sekarang ini, bukan sebaliknya. Tapi ya itu dia, seperti mata pisau bermata dua. Artinya kalau mau dipakai buat motong sayur, buat masak ya bisa, tapi buat melukai diri sendiri juga bisa. Nah di komunikasi dengan gaya YouTube ini juga ada risiko-risiko tersendiri yang harus dipahami, terutama ya seperti gue yang masih baru podcast seperti ini, newbie kayak begini. Karena sekali ngomong itu kan yang dengar bukan 1-2 orang. Pada dasarnya podcast ini yang awalnya dulu kan komunitas, kedengarannya ya di kelompok-kelompoknya aja. Ya mungkin kalau gue ngomong sama kelompok tim anti jambak gue kan bisa sembarangan ya kan. Tapi kalau ini kan yang dengerin bisa puluhan orang, ratusan orang, mungkin bisa bahkan jutaan orang. Nah sekali kita salah ya berarti dikaliin aja tuh salahnya tuh, terus mempengaruhi orang lain lagi, bisa niru kesalahannya. Nah kebagian deh tuh kan salahnya, dosanya gitu. Jangan sampai kayak begitu. Niatannya gue bikin seperti ini ya buat dokumentasi, buat memperkaya buku ini sendiri supaya bisa dicetak lagi, bisa lebih dinamis lagi, dan bisa buat kajian-kajian, khususnya kajian Betawi dan budaya nasional. Karena Babe sendiri kan memang bungkusannya Betawi, tapi kayak karyanya Babe itu kan kontemporer, bisa ya modern, bisa nge-rap, bisa segala macam ya. Terus dari kesukuannya gitu, kelokalannya juga nggak luas, maksudnya dia bisa campur dengan gaya Sunda, gaya Batak, gaya
ya gaya Bhinneka Tunggal Ika dijadiin satu, tapi tetap dibungkusnya dengan gaya Betawi. Nah gue, keluarga gue, dan Bench Radio nyonteknya itu aja, cerminannya seperti itu. Jadi program-program turunan dari acara itu juga sebenarnya jangan jauh dari marwahnya Benyamin Suhaib, karena memang itulah perjuangannya beliau. Makanya dikasihlah disematkan bintang Mahaputra Budaya Paramadharma oleh Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011 yang lalu. Di lain itu juga Babe Benyamin juga diberikan banyak-banyak apresiasi. Di majalah Rolling Stone disebut immortal, 25 orang immortal, artinya karyanya ya. Kalau orangnya sudah selesai. Babe Benyamin itu sudah selesai, hidupnya sudah ibarat kata di dunia kan sudah memang tugasnya sudah selesai. Di usia 56 tahun beliau wafat, ya selesai di dunia. Tapi apa yang masih berlanjut terus? Ya karyanya. Karyanya itulah yang immortal. Karyanya itulah yang membuat wangi namanya. Begitu juga dengan pahlawan-pahlawan kita semua, pahlawan bangsa, pahlawan lain-lainnya lah, yang patut kita contoh, yang patut kita teladani. Kalau sosok fisik itu ya selesai ketika dimakamkan, ketika wafat di makam ya selesai. Semua orang pasti akan mengalami hal itu, tapi tidak semua orang akan mengalami namanya menjadi baik dan harum sepanjang masa. Itu butuh rahmat Allah, butuh perjuangan. Seperti yang tadi gue bilang, antara jahil dan jahat itu, jahat adalah pilihan. Kalau jahil mungkin gift bela diri ya kan, bela diri gue karena dulu gue jahil. Yang penting jangan jahat. Beda loh, jahil sama jahat beda. Kalau jahil kan ya keisengannya yang sentralnya di dirinya sendiri lah, nggak ngajak-ngajak orang untuk berbuat yang aneh-aneh. Ya kelakuannya sendiriannya aja, walaupun anti sosial atau segala macam ya dia ruang lingkupnya dia itu jahil menurut gua ya. Nah kalau jahat itu repot. Jahat itu ya ngejahatin temen, baik itu dia mengkhianati, dia nipu, dia apa, itu udah jadi pilihan. Lingkungannya udah menghadirkan hal-hal kayak gitu, apakah dia mau melakukan itu atau tidak, kan itu sebuah pilihan. Gitu Abang None ya. Oh, sampai di situ mungkin ada yang mau nanya, silakan komen deh supaya gue juga bisa lebih luas lagi mengulik-nguliknya lagi. Sebenarnya banyak yang mau diceritain, cuman ya kalau berhadapan dengan kamera kayak gini kadang-kadang suka buntu apa yang mau diomongin. Nah tadi gue bacain komentar udah mulai enak juga tuh, bukan komentar sebenarnya, bertanya seperti tadi gua yang di awal dibilang, ada yang nanya yang bukunya udah dijual atau belum. Nah sebenarnya ini tidak dijual karena memang sudah edisinya lama, dari tahun 2003 2004 lalu, itu sudah lama sekali, dan cetakannya juga sudah sangat langka, sudah tidak ada lagi. Justru kami ingin membuat lagi versi-versi baru, mungkin ini versi gaya komik atau yang lain-lain ya, intinya untuk menambah perbendaharaan literasi lah buat anak-anak juga, yang supaya bisa dinikmati ya. Karena kan sekarang juga yang gue tahu ya, minat baca itu agak berkurang, nggak seperti zaman dulu. Kalau gue dulu dijejelin buku tuh sama Babe tuh, masih inget gak Bang None? Toko buku Gramedia, Gunung Agung, itu tiap Babe pulang bawain satu tuh album cerita ternama ya. Kalau ada yang masih inget seumuran gue tuh ya, pantaran gue yang tahun-tahun 80-an itu paham lah. Terus Enid Blyton, terus Sabta Siaga. Tapi yang gue demen banget ya itu tadi, tentang apa, album cerita ternama. Ada Huckleberry Finn, ada Tom Sawyer, Tom Sawyer lagi. Ya benar-benar Tom Sawyer yang mengelilingi dunia. Itu nggak tahu kenapa Babe demen aja beliin gue buku, entah 3 biji, 5 biji, kadang juga banyak sekaligus, sampai gue kumpulin tuh di lemari penuh banget. Karena selain Babe gue, abang-abang gue juga beliin tuh. Bang Beb almarhum itu perhatian banget sama gue juga. Gue sama Bang Beb jauh jaraknya, gue kelahiran 70, beliau tahun 60, jadi 10 tahun jaraknya.
dan gue disayang banget sama dia. Ya sebenarnya sih kita saling menyayang lah, walaupun waktu kecil berantem perang guling, perang bantal sampai mana Mak Noni gak marah-marah aja, bantalnya pada pecah semua tuh, keluar kapuknya semua ya gitu. Jadi memang dibiasain dari kecil. Jadi gue demen tuh ngumpulin buku sampai penuh. Ada ide teman bilang, Ben, ini ide zaman SD itu kalau nggak salah. Kita sewa ini bukunya yuk. Iya udah, karena saking banyaknya kan teman-teman lagi doyan baca komik juga tuh. Komiknya ada Si Buta dari Gua Hantu, Yan Mintaraga, terus R.A. Kosasi, macam-macam itu bacaan gue juga tuh tentang Mahabharata. Karena nama gue Pandawa ya, gue baca itu, gue pengen tahu tentang pewayangan, dan ternyata di situ banyak nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai ksatria yang bagus, yang bisa masuk ke alam bawah sadar soal anak-anak itu, yang bisa ditiru lah untuk menjadi seorang satria, menjadi orang yang gimana ya, yang ngomong jujur terus berani membela kebenaran. Wah, di situ tergambarkan banget tuh. Kalau udah baca kayak gitu, hayalan gue kemana-mana tuh, bisa lupa segala macem. Nah itu bukan gue doang ya, teman-teman yang lain ngumpul di Pondok Labu, diberantakin buku tuh, tinggal baca aja suka-sukanya ya. Ada yang milih komik, ada yang milih cerita bergambar yang lainnya. Nah kalau Koping Ho gue enggak, itu zamannya abang gue yang lain zamannya Bang Bob. Kalau gue sendiri terus terang baca, tapi kagak betah bacanya, terlalu segini nih. Koping Ho tuh memang bukunya kecil-kecil, tipis-tipis, baca berapa halaman habis, tapi lucunya itu bundelnya tuh bisa 2 kali lipat ini nih, terdiri dari bisa sampai 30-50 buku kecil-kecil. Koping Ho, coba deh dicari-cari, di browsing. Mungkin abang none penasaran yang belum pernah baca Koping Ho, atau yang sudah pernah ya mau nostalgia, silakan aja. Itu banyak juga yang jual tuh. Gue kadang-kadang lihat di marketplace ada aja buku-buku jadul. Nah gitu abang none, gue kepengennya buku ini juga bisa diceritain sama generasi-generasi berikut. Amin, kan begitu. Itu yang namanya legacy, itu yang namanya warisan karya. Gue nggak bisa apa-apa, nyanyi kagak bisa, main film kagak bisa, ngelawak apalagi. Kata orang-orang, lu kagak nurunin kayak Babelo. Bukan apa-apa, gue bukan kagak bisa, kagak enak gitu saingan, kualat, gue bilang begitu aja. Kata orang, buah kagak jauh jatuhnya dari pohonnya, bener. Cuma ini buahnya bulat, gelinding, jadi menjauh dari pohonnya. Itu kembali lagi soal kemauan, soal itu. Kalau aja gue mau, gue bisa jadi pemain film, abang-abang gue juga bisa. Semua fasilitas ada, insya Allah. Sosok Benyamin S untuk melengkapi kebutuhan itu untuk anaknya itu, gue rasa tidak sulit lah. Misalnya mau main film, ya gue main sih waktu itu 2 film. Abang None kalau yang masih inget, gue main sama Beno, Hipis Lokal, tahun 76 tuh, gue umur 5-6 tahunan tuh. Itu cerita tentang Babe Benyamin jadi raja copet. Gue, abang ade sama Beno, yang ibunya sedang sakit, gue sama Beno sedang cari obat. Beno namanya Ujang, gue Udin. Makanya di konten-konten gue suka bilang si Udin doyan ngayap. Ngayap tuh kalau bahasa Betawi ngayap, atau Indonesia kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ngayap tuh ngider-ngider, muter-muter gitu. Si Udin doyan ngayap karena memang kerjaannya ngayap aja tuh, mau berdua sama Beno, si Ujang. Itu produksi Babe Benyamin ya tahun-tahun 76 di perusahaan filmnya Jiung Film. Nah gue main juga film Koboi Ngungsi, Babe juga yang produksi. Ya cuman 2 itu aja. Setelah itu gue nggak main lagi karena ogah gue, capek banget syuting. Gue sampai diuber-uber sama Babe kalau mau isi suara ya, dubbing lah nyebutnya. Kalau zaman saat itu kalau isi suara itu harus 2 kali. Jadi gambar diambil, setelah dicuci, cucinya juga jauh, cuci filmnya sampai ke Hong Kong.
cuci film, roll filmnya itu nyucinya di Hong Kong. Setelah sampai di sini harus diisi lagi suaranya. Nah kita ngisi suaranya di Penas tuh, daerah Halim. Bisa kebayangkan produksinya, kerepotannya seperti itu. Nah gue kagak demen kayak gitu. Jadi ya cuma 2 aja tuh. Nah, terus nyanyi juga pernah juga sama Beno, 1 album. Ya sebenarnya kembali lagi itu soal kemauan, bukan soal bisa atau nggak bisa. Kalau aja gue mau, itu insya Allah gue bisa diajarin sama Babe. Terus lingkungannya juga kan seniman dan artis semua. Ya sebenarnya gue pengen, mau juga tuh jadi musisi, mau jadi pianis. Abang Noni tahu kan pianis? Kayak David Foster, ya, pengen main piano akustik gitu. Nah tapi boro-boro bisa, pas dikasih guru les aja kabur-kaburan juga gue, sampai diuber-uber sama Mak Noni. Males juga. Iya itulah. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin memang jalan hidupnya seperti itu. Dan Babe juga, ini sentralnya sebenarnya Babe bukan gue ya. Ini gue ceritain supaya bisa Abang None bisa mengetahui lebih lanjut tentang Benyamin Sueb. Gitu. Nah, sosok Benyamin Sueb itu tidak memaksakan kehendaknya. Beliau tuh sangat demokratis terhadap anak-anaknya. Jadi anak-anaknya mau apa aja, selama tidak melanggar agama, tidak melanggar hukum, ya disupport sama dia. Tapi kembali lagi mungkin butuh yang namanya anak-anak itu butuh selain demokratis, tapi juga butuh dikencengin kali ya. Tapi ini pandangan gua aja sih sebenarnya sih. Dikencengin artinya supaya tuh anak benar-benar punya drive untuk hidupnya, punya arahan lah maksudnya gitu kan. Ya karena banyak pilihannya, dibebasin ya udah, jadi nggak ada yang jadi apa-apa. Ya jadinya kayak begini ini, jadi Vin Diesel. jadi Vin Diesel atau Jason Statham. Tapi nggak apa-apa, ya itulah kehidupan. Gue ceritain Babe seperti itu supaya orang bisa, oh iya, Benyamin tuh ya tidak memaksakan kehendaknya. Lo harus jadi bintang film, lo harus jadi penyanyi, lo harus jadi begini begitu. Enggak. Bang Beb jadi musisi ya, jadi Bang Bob sekolah di luar negeri di Denver sama BEM, ambil bisnis. Kalau BEM yang ngelola Benz Radio dari awal tuh sama Babe Benyamin tahun 90. Nah gitu, jadi terus berkembang sampai sekarang. Lalu Bang BEM aktif di politik, estafet deh ke Benny, katanya gue diserahin, diamandatin untuk ngurusin. Ya udah kita terima aja, namanya amanah kan gitu. Nah terus Bang Beno bisnis dia bikin kayak RPH, rumah pemotongan hewan sapi. Tapi juga sebelum itu dia juga main film juga, nyanyi juga. Nah sekarang nyanyi juga, dia banyak mengcover lagu-lagu Babe sama Cikor Abrial. Itu Cikor Abrial bagus itu, anak muda yang musik lokalnya, lokal Betawi khususnya, tapi dipadu dengan kemodernan. Jadi unik lah, coba aja Bang None dengerin Cikor Abrial. Nah, begitu Bang None ya. Apalagi yang bisa gue ceritain tentang Babe ya. Mungkin Abang None yang nanya deh. Mungkin dengan dipancing nanya, gue bisa lebih panjang lebar lagi menceritakan sosok seorang Babe Benyamin Sueb yang nggak habis-habis dapat berkah apresiasi gitu kan. Gue sendiri juga sebenarnya pengen nanya gitu sama Babe kalau masih ada, kenapa Babe sampai sekarang masih diingat gitu, ya kan? Ya mungkin karena Allah memberikan semua orang lah, semua hal-hal yang baik itu akan bukan mudah dikenang ya, artinya akan long last, akan panjang umurnya, karena kan manfaatnya banyak. Gue ingat waktu itu juga sebenarnya bikin Benz Radio itu dari niatan sederhananya Babe juga. Dia pernah bilang begini, kalau Babe nyanyi paling yang denger cuma sekecamatan, sekenceng-kencengnya Babe nyanyi yang denger sekecamatan katanya. Coba kalau kita punya media ya, radio, mungkin bisa lebih luas kali ya siar kita katanya gitu. Jadilah Benz Radio.
Alhamdulillah tuh sampai sekarang udah 35 tahunan Benz Radio tetap berdiri. Ini adalah legasinya Babe Benyamin dan juga menjadi radio atau media yang formatnya tetap menjaga kelestarian Betawi, juga budaya-budaya nasional, tapi juga tidak lupa menghibur, mendidik, dan juga bisa diterima oleh klien-klien untuk beriklan. Ya Bang None, balik lagi sama Jiben, Bang Ben. Tadi udah gue ceritain tentang bagaimana Babe Benyamin tentang sebuah pilihan hidup atau demokratisnya Babe Benyamin di keluarga terhadap anak-anaknya. Jadi kita bebas memilih mau jadi apa gitu kan ya, tetap disupport sama beliau. Nah, ada satu hal yang pasti yang tersirat dari nasihatnya, walaupun tidak secara eksplisit itu dalam bentuk nasihat, dia sambil bercanda. Abang None kan tahu sendiri gimana caranya Babe kalau bercanda gitu kan ya. Tapi itu menurut gue sih berarti dalam, maksudnya artinya ini tentang sebuah komitmen. Jadi kalaupun apa-apa yang mau dilakukan, sepanjang itu suka dilakukan, kalau bahasa sekarang tuh passion gitu ya, ya lakuin aja sampai itu berbuah. Dia pernah bilang begini, Benny, kalau Benny bisa ya cuman bersiul, tahu gak Bang None bersiul? Bersiul tuh gitu, tekunin aja, insya Allah ntar jadi buah, berhasil panen, menghasilkan sesuatu. Nah itu kan tersirat tentang sebuah komitmen, tentang sebuah konsistensi, tentang sebuah pekerjaan yang terus menerus dilakukan. Tapi di lain hal, beliau juga ini jadi moto channel gue ini, yang tentang konsisten terhadap ketidakkonsistenan. Menurut gue, Babe Benyamin itu konsisten dalam satu hal. Dia gali terus, dia kulik terus. Contohnya kayak waktu itu, kalau aja Babe Benyamin atau musisi zaman dulu, jadi ceritanya dulu tuh kan dilarang sama Pak Soekarno, presiden pertama Indonesia, gimana pentingnya nilai-nilai nasionalis. Jadi musisi itu dilarang nyanyi bahasa yang pakai bahasa asing gitu, jadi nggak boleh tuh. Nah sementara Babe Benyamin dulu sebelum terkenal, beliau tuh nyanyi di klub-klub malam, nyanyi di penghibur klub-klub lah, sama grup-grup musiknya, ada di buku itu dijelasin. Nah karena dilarang lagu-lagu asing, yang memang waktu itu kan nyanyinya lagu-lagu asing aja, akhirnya Babe banting setir kemana? Ke genre yang dia paham benar, yang dia memang tumbuh benar dari lingkungan itu, yang dia memang hidup dan mencintainya, yaitu kultur Betawi. Nah Babe pakai tuh genrenya Betawi, yaitu alat gambang kromong di situ kan, dia tekunin di situ, tapi dia sisipin juga ketidakkonsistenannya. Artinya dia tidak plek-plek pakai gambang kromong yang memang nilai tradisinya bagus, tinggi, tapi dengan kreativitasnya dia pakein gambang kromong modern. Pakemnya memang dirubah sama dia, sama Babe itu. Nah, tapi alhamdulillahnya diterima sama masyarakat sampai ngetop. Nah, sampai dikenal Benyamin S adalah penyanyi Betawi di saat itu ya, di tahun 60, hampir 70-an lah. Nah, itu yang menurut gue pembelajaran yang dia turunkan ke kita, ya mungkin ke anak-anak muda juga semua. Jadi kalau melakukan apa-apa ya ditekunin, dicintai pasti, sampai berbuah. Berbuah tuh maksudnya sampai menghasilkan bukan indikatornya uang aja ya. Semua orang punya batasan tersendiri ya, nilai-nilai perjuangannya sampai di mana, itu semua orang pasti punya catatan khusus terhadap cita-cita pribadinya. Nah, maksudnya berbuah itu pasti membuahkan hasil yang kita tidak tahu itu apa aja, sebuah kebaikan yang datang dari karya-karya kita. Kayak Babe Benyamin, dia nyanyi aja gambang kromong modern yang akhirnya diterima oleh masyarakat
dan akhirnya membawa namanya menjadi penyanyi top se-Indonesia kan. Nah, mulai beranjak lagi ke bidang seni lain kayak begitu. Abang None itu juga pernah nasihat ke gue juga zaman-zaman waktu SMP, zaman-zaman masih jahil yang menurut gue kan. Jadi dia pernah bilang juga, Benny semacam aja deh katanya, jangan macam-macam, semacam aja udah repot katanya. Lah, gue pertama kali denger itu sedihnya minta ampun, karena menurut gue kok Babe ini banget sama gue gitu, maksudnya begitu apa ya, kayaknya macam-macam banget ini bocah gitu loh. Pandangan gue seperti itu dulu, tapi sekarang gue mulai, mindset gue mulai berubah, melihat itu dari sudut-sudut lain, dari ya tentunya mengambil dari sudut yang lebih positif ya. Semacam, artinya semacam tuh ya tekunin dulu. Ketika mau mulai sesuatu ya tekunin dulu, baru mikirkan yang lain. Dia juga bilang naik tangga juga kan satu-satu, nggak mungkin kita lompat-lompat langsung berapa anak tangga, satu-satu dulu. Gitu, itu pembelajaran yang dari Babe. Babe itu pelawak, penyanyi, kocak, tapi filosofinya tinggi juga. Kalau kita mau perhatikan apa-apa yang keluar dari karyanya, memang kalimat-kalimatnya nyeleneh, kalimatnya satir, dan kalimatnya bisa dibilang mudah diterima sebenarnya. Tapi dibalik itu ada pembelajaran atau nilai-nilai kehidupan yang menurut gue sih mudah diterima, tapi juga membawa kebaikan. Kayak gitu Abang None. Sebelum lanjut berikutnya, ini sudah terlalu panjang gue bicara, mungkin akan gue lanjutin lagi, tapi tidak lupa di bab ini gue ngomongin tentang Ludi dan Mukhlis. Dimanapun Mas Ludi atau Mas Mukhlis berada, salam kagem dari gue, dari keluarga Benyamin Sueb. Terima kasih, salam hormat, telah berjuang bersama, telah membuat buku ini sampai kejadian 500 halaman. Ini berkat Mas Mukhlis juga dan Mas Ludi juga, khususnya juga kepada fans-fans Babe Benyamin. Tidak mungkin Babe Benyamin atau keluarga Benyamin bisa menjadi sebesar ini, bisa dikenang kalau tidak dari cinta Abang None semua. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan juga selalu doa untuk Abang None semua sehat selalu, dan Allah memberikan rahmat yang luas, juga rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.